الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah pada waktu ba'da zuhur sampai asar ini di hari yang mulia, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah bersama-sama membaca sebagian dari kitab Barzanji mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca, syair qasidah yang disenandungkan dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan barokah yang besar dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa tahun saya tidak dandan. Khusus hari ini saya dandan. Ya, khusus ya. Hari ini saya dandan dan enggak tahu dandannya berapa tahun lagi. Karena dandan yang begini nih capek, sumuk, double-double rangkep-rangkep. Ya, tahu rasanya jadi perempuan, double-double rangkep. Tapi demi memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayo dandan. Yang manten saja kalau happy anniversary itu ya, ulang tahun pernikahannya dandan seperti manten anyar padahal manten lawas. Seperti manten baru padahal manten sudah antik. Ya, ada yang baru, ada yang sudah antik. Dandan kenapa? Memperingati hari pernikahan. Maka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayo kita tunjukkan yang indah. Baik dalam fisik kita, tutur kata kita, akhlak kita, apapun dari diri kita harus tampil yang the best, yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu semua, rekan remaja, pemirsa dimanapun antum berada, saya akan kembali menyampaikan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, baik di Masjid Raya Bintaro Jaya atau di tempat yang lain. Satu hal yang menarik, satu hal yang mengusik hati saya, satu hal yang mengetuk jiwa saya dan membuat saya terperangah tentang keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah sumbernya barokah. Beliau adalah sumbernya barokah. Berkah ini sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita ketemu muslim yang satu, muslimah yang lain, kita disuruh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, keselamatan, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya Allah itu Allah udah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah yang memberi, aku yang membagi. Makanya orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berebutan berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkah ini ajaib. Sesuatu kalau udah ketempelan berkah, gak mungkin usang. Wajah ini kalau barokah, disawang semakin menyenangkan. Wajah kalau barokah, dilihat semakin menyenangkan. Maka saya sarankan, mbak, jangan cari suami yang tampan, tapi suami yang mesti ngeyel. Suami yang berkah mesti ngeyel, ya yang tampan, yang berkah. Tampan kalau enggak berkah, lama-lama jadi menyebalkan, menjengkelkan, menyakitkan, dan semua yang enggak enak. Tapi kalau enggak tampan tapi berkah, lama-lama jadi tampan. Dilihat semakin
enak. Itulah keajaibannya barokah. Ikhwani rahimakumullah, al-barakah huwa an-numu. Barokah itu sesuatu yang tumbuh, semakin banyak kebaikannya. Kalau uang itu berkah, nanti manfaatnya akan semakin banyak. Rumah kalau berkah, manfaatnya akan semakin banyak. Jabatan kalau berkah, manfaatnya akan semakin banyak. Tubuh kalau berkah, manfaatnya akan semakin banyak. Kendaraan kalau barokah, manfaatnya akan semakin banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ambilkan satu penggalan kisah dari Maulid Simtud-Duror yang sering kita baca juga setelah Mahalul Qiyam. Setelah berdiri itu ada satu bab, wahina baroza sallallahu alaihi wa alihi wasallam min batni ummihi rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika rafi ala anna lahu syarafan ala majduhu was sama. Coba saya bacakan daripada saya grogi terus salah. Belajar satu bab insyaallah 10 menit selesai. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wasama. Allahumma shalli alaihi. Dikatakan dalam Maulid Simtud-Duror, diambil dari berbagai hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dari perut ibunya. Bukan sekedar lahir, tapi betul-betul muncul. Nabi SAW itu adalah makhluk Allah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua waktu minta agar Nabi dimunculkan, setiap zaman minta agar Nabi dimunculkan, tapi Allah Ta'ala tetapkan munculnya harus lewat Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya lewat seorang wanita yang namanya Aminah. Namanya saja artinya yang aman. Maka ibu Nabi dimanapun berada dan kapanpun pasti aman. Inilah akidahnya para habaib dan inilah akidahnya para kiai. Ibu Nabi, ayah Nabi tempatnya di surga, bukan di tempat yang lain. Ibu Nabi Muhammad SAW ketika muncul Rasulullah SAW terlahir dari perutnya, rafi'an tarfahu ilas sama, muncul dalam keadaan beliau itu merangkak melihat ke arah langit, mendongakkan wajah ke arah langit. Mu'miyan bidzalika raf'i, ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW pangkatnya, derajatnya, kedudukannya akan selalu meningkat. Udah mulia akan selalu mulia, udah tinggi akan semakin tinggi. Gak mungkin derajat Rasul tetap konstan, dinamis, selalu naik, selalu bertambah. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahrul rabiul awali wa minal ayyami yaumal itsnain. Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal dan di hari Senin. Di Simtud-Duror tidak dituliskan tanggal kelahirannya. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah karena tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka Habib Ali Habsyi tidak mencantumkan tanggalnya ta'adduban kepada para ulama yang tanggalnya berbeda dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah akhlaknya para ulama kepada ulama-ulama yang lain. Ini di antara hikmah yang bisa saya tangkap. Kemudian lahirnya bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Maulid, bukan di bulan haji, bukan di bulan Rajab. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi, bulan-bulan yang mulia sepanjang zaman. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia, Rajab adalah bulan yang mulia, Ramadan adalah bulan yang mulia. Kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, maka dikatakan kemuliaan Nabi karena Ramadan. Kalau Nabi SAW lahir di bulan Rajab, nanti dikatakan kemuliaan Nabi karena bulan Rajab. Allah pilihkan bulan yang biasa-biasa saja untuk lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW dimanapun, kapanpun berada, sesuatu yang di situ ada Nabi menjadi mulia berkat Nabi. Bukan Nabi menjadi mulia berkat sesuatu tersebut. Paham gak Ki? Ya mantuk-mantuk tok nih mbak-mbak dia. Ya mantuk-mantuknya paham gak nih pemirsa? Paham insyaallah ya? Artinya bulan Rabiul Awal sekarang ini menjadi bulan yang mulia. Karena apa? Itu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul enggak dilahirkan di bulan Rabiul Awal biasa-biasa saja. Karena ada Nabi Muhammad SAW, maka jadi luar biasa.
Begitu pula hari Senin. Rasul dilahirkan hari Senin, ijma' ulama semuanya. Nabi SAW lahir di hari Senin. Hari Senin hari yang biasa. Kalau Jumat memang luar biasa. Ahad adalah hari yang juga mulia untuk umat-umat yang terdahulu. Maka Allah pilihkan hari Senin, hari yang biasa-biasa saja. Hari itu menjadi luar biasa karena disitulah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan paman Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bermimpi melihat Abu Lahab setiap hari Senin diberi keringanan oleh Allah Ta'ala di neraka dengan diberi minum dengan suatu minuman dari ibu jarinya setiap hari Senin. Artinya apa? Sampai-sampai Allah berkata kepada neraka, hari Senin, hari kelahiran nabiku, maka Abu Lahab kuringankan siksanya. Dalam bahasa kasarnya, sampai-sampai di neraka setiap hari Senin diperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari Senin, Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Senin. Seringkali umat Islam ini puasa hari Senin. Kalau ditanya puasa hari Senin ngapain? Jawabannya ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Kalau ikut Nabi harus ngerti, Nabi ngapain puasa hari Senin. Sahabat tidak sekedar ikut Nabi Muhammad SAW. Meskipun sahabat itu sami'na wa ta'na. Sahabat selalu ngikutin apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada kesempatan bertanya, maka bertanyalah pada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Rasul tidak berkata, itu agar aku pangkatnya tambah tinggi di sisi Allah. Rasul enggak berkata, biar pahalaku tambah banyak. Rasul enggak berkata, biar aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hari kelahiranku. Itu hari kelahiranku. Artinya Nabi Muhammad SAW sengaja memperingati hari Senin dengan puasa, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul mengajarkan kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita cinta dengan hari Senin. Bahagia datangnya hari Senin. Tapi sayang, hari Senin sekarang bagi sebagian orang menjadi momok. Menjadi menakutkan. Senin lagi, Senin lagi. Kantor lagi, kantor lagi. Sekolah lagi, sekolah lagi. Anak masuk lagi. Online lagi. Hari Senin. Ikhwani rahimakumullah. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, apapun yang ada di hari Senin, di otak kita, di hati kita, harus kita jadikan bahagia. Ini hari Senin, hari kelahiran Rasulullah SAW. Yuk ngantor lagi, yuk sekolah lagi, yuk online lagi. Dengan semangat kebahagiaan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hari Senin hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Keluar dari Mekah hari Senin, masuk Madinah juga hari Senin. Bahkan dikatakan hari Seninlah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul. Artinya turun ayat yang pertama itu di hari Senin. Banyak kemuliaan hari Senin dan bahkan ada yang tawassul bihaqil itsnain miftahul babain. Dengan berkat hari Senin pembukanya dua pintu kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, siapa di antara kita yang udah tawassul dengan hari Senin? Ini hari Senin, ini hari lahirnya Rasul SAW. Aku akan tawassul dengan kemuliaan hari Senin agar urusanku beres, agar masalahku selesai, agar kehidupanku membaik. Lakukanlah itu, karena itu yang dilakukan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain. Alhamdulillah, baru 5 menit. Masih ada 5 menit. Wah, saya udah lama nggak ceramah kayak gini nih. Sedikit gaspol ya. Sabar, nanti sampai pada titiknya. Ini kan baru muqaddimahnya ya. Waqad wa maudhi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW, makamnya Rasul, lahirnya dan makamnya bil haramain, di 2 kota suci. Yang pertama lahir di Mekah, kemudian dimakamkan di Madinah. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika lahir, ini harus kita jelaskan ke anak-anak kita. Jangan anak cuma diajari tik-tok, tak-tok, tik-tak, tok, tak, dan lain sebagainya itu ya. Diajarin joget gak karu-karuan, tapi gak dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Padahal perintah Nabi, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama cinta Nabi kalian, yang kedua cinta keluarga Nabi kalian, yang ketiga qiraatul Quran. Termasuk dari
mencintai Nabi adalah mengenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai anak kita nggak tahu nabinya lahirnya di mana, nabinya dimakamkan di mana, nggak tahu Rasulullah hijrahnya kapan, nggak tahu hari kelahiran Rasul kapan, ya nggak tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika lahir nggak sama dengan dia. Kalau dia masih ada pusarnya, dia belum dikhitan. Kalau Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah terkhitan, kemudian sudah puput, tidak ada pusarnya, udah rapi, sudah bersih, karena nggak ada kotoran dari Nabi Muhammad SAW, makhulan, kemudian bercelak. Jadi ketika lahir Nabi sudah bercelak, gantengnya luar biasa. Kalau cucunya yang kesekian saja seperti ini, kakeknya kira-kira seperti apa? Ya, biar rodok mesem titik, tegang semua gitu ya. Sekaligus jualan. Lanjut. Tawallat dzalika li syarafi 'indallahi aidil qudrah. Itu semua karena Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya Allah yang ngatur. Jangan nanya siapa yang khitan, jangan nanya siapa itu yang motong tali pusarnya. Pokoknya dengan proses kuasa ilahi selesai. Kun fayakun. Ojo mbok pikir gak kuat, jeblok sirahmu. Ya, bisa hancur nih kepala kita kalau memikir sesuatu yang sifatnya kudrah ilahiyah, kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sampailah di sini. Ini yang akan saya bahas agak pendek, gak agak panjang. Tapi tolong camkan baik-baik. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib. Ketika Nabi SAW ini muncul ke alam nyata ini, ke jagat raya ini, tampaklah berbagai keajaiban. Ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dan kekasih Allah yang paling utama. Faqad warada an Abdurrahman bin Aufin an Ummi Syaffa'i radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan ibunya yang bernama Syaffa radhiyallahu taala anhuma. Ini menyebutkan dua nama sahabat, yang satu ibu, yang satu anak. Sang ibu namanya Syaffa, dalam riwayat yang lain Syifa, bisa Syifa, bisa Syaffa. Anaknya namanya Abdurrahman. Siapa nama anaknya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang masuk jajaran orang terkaya di kalangan para sahabat. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah gak punya apa-apa, 0, 0. Tapi minta ditunjukkan pasar. Masuk pasar, berapa hari kemudian sudah ngadep Rasul, udah nikah dan bisa ngasih mas kawinnya mas beneran. Ya, mas kawinnya mas beneran, dan dapat doa khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cuman sering dengar Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Kita nggak tahu rahasianya. Kok bisa Abdurrahman bin Auf jadi Abdurrahman bin Auf? Ini yang akan kita contoh. Abdurrahman bin Auf ini seorang anak, ada ibu. Rahasianya di ibunya. Ternyata ibunya adalah salah satu bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtaha, sungguh beruntung wanita yang hadir saat Nabi lahir dan dengan tangannya langsung menerima Nabi Muhammad SAW. Pertama kali Rasulullah keluar, yang menerima adalah ibunya Abdurrahman bin Auf. Sayyidah Syaffa radhiyallahu anha menerima Nabi Muhammad SAW. Syaffa berkata, meriwayatkan dan menjelaskan, qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وجأته إلى آخره. Sampai di sini dulu. Nah, Sayyidah Syaffa radhiyallahu anha mengatakan, ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqa'a alayya yadayya, saya menerima Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu ada di tangan saya. Betapa beruntungnya ya. Menerima pertama kali lahirnya Nabi Muhammad SAW. Syaffa. Maka nanti kalau punya anak tuh ya ngasih nama yang baik-baik gitu loh. Nama anaknya siapa? Keluarga Nabi Muhammad SAW. Iya, saya masih
ingat di seorang ayah ditanya sama anaknya. Anaknya namanya Ali. Bapaknya namanya Muhammad Naharus Surur. Ya, nama bapaknya siapa? Kiai Haji Muhammad Naharus Surur. Anaknya namanya Ali. Anaknya yang namanya Ali ini, salah satu anak beliau, nanya sama bapaknya, saya punya anak laki-laki, dikasih nama siapa? Jawabannya, kalau bapaknya namanya Ali, ya pantasnya anaknya namanya Hasan. Sehingga anaknya kalau dipanggil Hasan bin Ali, kalau diteruskan bin Muhammad Naharus Surur. Mirip dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Punya lagi anak yang berikutnya, laki-laki lagi, nanya sama bapaknya, anak saya ini laki-laki, dikasih nama siapa? Jawabannya, kalau udah kakaknya namanya Hasan, bagusnya adiknya namanya Husain. Jadi, ya Haji Naharus Surur itu punya cucu diantaranya Hasan dan Husain. Punya anak namanya Ali. Ini orang yang alim, yang soleh, yang sudah merencanakan nanti turunannya namanya siapa. Namaku Muhammad, biar anakku salah satu namanya Ali. Salah satu namanya Ali. Sehingga nanti kalau Ali punya anak, biar dikasih nama Hasan dan Husain. Kenapa? Karena cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita kalau cinta sama Rasul, nama anak-anak kita tuh nggak usah aneh-aneh. Tiru nama keluarga Nabi, nama sahabat Nabi, namanya beken-beken, keren-keren. Syafa, nama yang cakep, nama yang bagus. Radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Syafa atau Syifa? Bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafa berkata, ketika Nabi Muhammad SAW itu kuterima dengan tanganku, maka beliau fastahalla, menangis dengan suara keras. Bayi yang pertama kali lahir menangis dengan suara keras. Masih ingat enggak ada itu apa namanya? Judul lagu atau lagu itu ya? Atau istilah itu? No woman apa? No cry. No woman. Kok enggak paham semua kenapa nih? Generasinya udah terlampau muda ya. No woman no cry. Artinya apa? Enggak ada wanita, enggak ada tangisan. Betul. Selama ini kan diartikan negatif ya. Artinya negatif. Lain kalau Habib Novel yang bicara. No woman no cry artinya tanpa wanita tak ada bayi yang menangis saat dilahirkan. Jadi tanpa wanita tak ada kelahiran. Maksudnya begitu. Itu mulianya wanita luar biasa. Nabi Muhammad SAW ketika lahir dia nangis. Karena sempurna. Bayi kalau lahir nangis namanya sempurna, sehat. Nangis dengan suara keras. Tiba-tiba terdengar fasami'tu qailan yaqulu, kata Syafa, saya tiba-tiba mendengar suatu suara tanpa rupa berkata, rahimakallahu au rahimaka rabbuk, semoga Allah merahmatimu, atau semoga Allah yang maha ngurusin jagat raya merahmatimu. Ini yang mau saya bahas. Saya mau nanya, waktu itu Syafa sudah mukminah belum? Belum. Warga Mekah biasa, betul? Pertanyaan yang kedua, itu yang ngomong tadi ada suara tanpa rupa siapa? Malaikat. Lah kok Syafa tiba-tiba bisa telinganya mendengar suara malaikat ngobrol? Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Karena beliau menerima kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seisi ruangan itu kemampuannya berubah, meningkat dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Sehingga Syafa yang menerima Nabi Muhammad SAW, telinganya bisa mendengar yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Percakapan para malaikat didengar. Inilah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada manusia-manusia tingkat kewalian tertentu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar malaikat, bahkan untuk melihat malaikat. Secara umum memang manusia tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa mendengar malaikat. Dan saya harap antum semua gak usah cari jalan untuk melihat malaikat. Pasti nanti akan ketemu malaikat Israel alaihissalam. Betul toh ya? Nanti semuanya akan ketemu malaikat. Jadi gak usah bingung-bingung cari pengen lihat malaikat, ketemu malaikat. Tapi Syafa ini berubah, telinganya bisa mendengar suara malaikat. Malaikatnya berkata, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kata Syafa, fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Rasulullah SAW dari tubuhnya itu memancar cahaya yang menyebar dari
masyrik sampai maghrib minal masyrik, dari barat sampai ke timur. Artinya seluruh penjuru dunia tiba-tiba menjadi terang benderang. Padahal itu masih gelap gulita menjelang subuh. Menjadi terang benderang. Padahal rumahnya belum ada listrik. Mungkin pakai tintir saja. Tapi terang benderang luar biasa. Yang menarik, saking terangnya itu, Syafa' bisa melihat hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum. Hatta nazartu, sampai-sampai saya bisa melihat sebagian dari istana-istana di Romawi. Yuk kita bahas, Bu. Dikit aja, dosa banyak-banyak. Setelah ini silahkan pulang ke rumah masing-masing. Titik. Orang di ruangan kotak dikelilingi tembok. Ada enggak cahaya yang bisa nembus tembok lihat luar ruangan? Cahaya matahari itu kuat atau enggak kuat? Cahaya matahari kuat atau enggak kuat? Antun kalau berjemur kira-kira 5 jam gosong atau enggak gosong? Gosong, betul. Tapi matahari yang sekuat itu sama payung kalah. Kena payung udah enggak bisa nembus, bener? Kena awan enggak bisa nembus. Dan ini cahaya model apa? Yang ketika cahaya itu memancar enggak ada yang bisa menghalanginya. Shallu 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ketika cahaya itu memancar, gak ada yang bisa menghalanginya. Kalau cahaya matahari masih bisa dihalangi. Cahaya rembulan bisa dihalangi. Cahaya lampu senter bisa dihalangi. Cahaya Nabi Muhammad SAW ketika bleng muncul, gak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sampai Syafa' berkata, sampai dari barat ke timur bercahaya, hingga aku bisa melihat dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW, istana Romawi kelihatan di depan mata. Gimana itu caranya? Temboknya enggak jebol, temboknya tetap ada, tapi di luar rumah yang jaraknya ratusan mungkin ribuan kilo bisa ada di hadapan mata Syafa', bidannya Nabi Muhammad SAW. Ini loh yang pengen saya jelaskan kepada antum semua. Jadi ketika seseorang itu ketempelan Nabi Muhammad SAW, ya pemirsa dimanapun berada, perhatikan baik-baik ini. Bagian yang ini, kalau yang tadi lupa, yang ini jangan lupa. Ketika seseorang itu ketempelan berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung tubuhnya berubah. Tubuhnya berubah. Bisa mendengar malaikat, bisa melihat jarak jauh menjadi dekat. Dan kemampuan ini terus diberikan kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW yang ketempelan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh kisah, percaya boleh, enggak percaya boleh. Ini kaitannya dengan salah satu kerabatnya kakek saya. Saya marganya Al-Idrus. Di kanan saya juga ada Al-Idrus. Ya, saya marganya Al-Idrus. Al-Idrus itu kembali pada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, Habib Abdullah ini punya putra. Salah satu putranya namanya Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini tinggalnya di Aden. Beliau punya murid tinggal di kota Tarim. Dari Aden ke Tarim itu ya jauh sekali. Maka suatu ketika muridnya kangen, gurunya juga kangen. Muridnya pergi dari Tarim ke Aden untuk ketemu gurunya. Sampai di sana sama gurunya nggak boleh pulang. Dah dini saja, jangan pulang. Murid zaman dulu tuh murid beneran. Kalau murid zaman sekarang nggak boleh pulang. Wah ngaten yai, sepuranipun ingkang kathah. Njetan griya niku estri ngentosi. Nggih, kula nggih mengke dipecat ten perusahaan pripun nyambut damel. Kan gitu ya. Ini murid zaman sekarang nggak jelas seperti kita ini. Kalau murid dulu tuh sendiko dawuh. Contohnya Sunan Kalijogo. Ya, beliau nggak boleh pindah, tunggu saya di sini. Ya beliau nunggu sampai gurunya datang lagi. Gurunya belum datang, ya nggak pergi-pergi. Ya nggak pindah dari tempat itu. Ya ada di rumah situ. Itulah namanya murid. Maka murid ini terus ngabdi melayani gurunya. Sampai berbulan-bulan kangen sama keluarganya. Datang bulan Ramadan. Muridnya berpikir kalau Ramadan insya Allah sama gurunya diizinkan untuk pulang, disuruh pulang gitu ya, mudik ini. Tapi kata gurunya, Ramadan ini kamu di sini saja. Malam hari raya tiba, namanya orang tua kangen sama anak, suami kangen sama istri, itu kan normal luar biasa, waras itu namanya. Kangen sama anak, suami gak kangen sama anak, suami gak kangen sama istri, perlu diperiksakan ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau memang punya istri, punya anak, ya ada rasa kangen, nah, itu normalnya luar biasa, wajarnya manusia. Kangen dia sama istrinya, kangen sama anaknya.
Saat itulah gurunya ngomong, kamu kangen sama istri anakmu? Pengen lihat mereka enggak? Ya teman batin, mau lihat ya lihat, tapi kota Tarim dari sini kan ya jauh. Pulang nih butuh waktu berapa lama, hari rayanya besok. Maka kata gurunya, coba lihat nih di balik jendela. Jendela rumah tuh dibuka. Begitu dibuka langsung kelihatan rumahnya. Di kota Tarim. Itu rumahmu? Iya. Tambah kangen. Itu anakmu? Iya. Pengen pulang? Tapi kan ya mumet. Gimana cara pulangnya? Kata gurunya, ya udah saatnya sekarang kamu pulang. Didorong keluar jendela, pindah ke rumahnya. Shallu ala nabi. Allahumma shalli. Nah kalau syafa itu pembantu yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW, berkat ketempelan kanjeng Nabi, diberi Allah kelebihan yang seperti itu. Melihat istana-istana Romawi, Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu adalah cucu Nabi SAW yang dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang ketempelan Nabi ini wajar kalau punya karomah yang jauh jadi dekat. Dan sudah ada contohnya di zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik. Tadi syafa tugasnya ngapain? Bidan yang terima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau terima itu pakai apa? Pakai tangan. Katanya syafa, saya yang ngasih pakaian Nabi SAW. Yang ngasih kain nutup kanjeng Nabi masih bayi itu syafa. Yang menidurkan di tempat pembaringannya Nabi SAW ketika bayi itu syafa. Hasilnya apa? Punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Apa yang didapat Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tangannya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ibunya menerima Nabi SAW dengan tangannya, Abdurrahman bin Auf tangannya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Megang dagangan model apapun pasti untung, gak mungkin rugi. Abdurrahman bin Auf, tangannya da'alahu bil barokah, didoakan berkah tangannya. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu kalau masuk pasar, ngambil barangnya orang pinjem dulu gitu ya, saya bantu jualkan jadi sales ya, tanpa modal, dijual ke sebelahnya aja untung. Dari toko sini dijual ke toko sini mau beli lebih. Kenapa yakin? Ini kalau yang jual Abdurrahman bin Auf saya beli pasti untung. Gak mungkin rugi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau mau beli barang, punya duit, bisa pergi sendiri ke toko. Kalau mau beli barang, minta tolong pada Abdurrahman bin Auf. Tolong kamu yang bayarkan, kamu yang belanjakan. Kenapa? Kamu didoakan Nabi tanganmu berkah. Kalau yang belikan kamu, saya jual lagi gak mungkin rugi. Pasti untung. Berkah. Nah sekarang kita contoh. Kalau Nabi SAW sudah 1400 tahun meninggalkan kita, pewarisnya kan masih ada. Ya, para ulama, orang-orang yang soleh, tempelono. Biar nanti kita dapat berkahnya, nanti anak kita dapat berkahnya. Karena kita nempel sama para kiai yang soleh-soleh, para habaib yang soleh-soleh. Kita nempel, nanti anak kita itu akan dapat berkahnya. Gak mungkin enggak. Contoh di Al-Quran, akhiran, terakhir. Kalau enggak rampung-rampung. Di Al-Quran itu, ingat gak kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam? Masih ingat? Nabi Khidir dan Nabi Musa itu kan ada satu kampung orangnya pelit semua. Minta makan gak dikasih makan. Betul? Ada rumah mau roboh, justru Nabi Khidir ngajak bangun lagi. Betul? Pertanyaannya rumah siapa? Rumah anak yatim, tapi bukan sembarang anak yatim. Diikat, karena abuhuma solihah. Rumahnya anak yatim yang kakeknya urutan ketujuh di atas soleh. Kakeknya urutan ketujuh di atas soleh. Jadi itu turunannya orang soleh zaman sebelum Nabi Musa. Bukan zaman Nabi Musa. 7 generasi di atas Nabi Musa. Keturunannya orang soleh zaman sebelum Nabi Musa itu dapat berkah dari kakeknya. Sampai-sampai 2 nabi ngurusi bangunan rumahnya. Kita diajarkan seperti itu. Nah kalau di Indonesia ini kan bukan orang soleh zaman Nabi Musa. Orang soleh umat Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah umat yang terbaik. Jadi orang solehnya juga orang terbaik yang mengalahkan umat-umat terdahulu. Bahkan Rasul mengatakan ulama ummati ka'ambiya bani Israel. Pangkatnya ulamanya Nabi SAW itu seperti nabi-nabi di Bani Israel. Nah keturunannya orang soleh di Indonesia akan banyak. Jadi kalau kita muliakan keturunannya orang soleh, maka kita akan dapat berkahnya orang soleh. Kalau kita dekat sama orang soleh, nanti turunan kita juga dapat berkahnya orang soleh. Jalankan itu. Terakhir, saya ijazahkan untuk banyak baca solawat miftah, biar mimpi ketemu kanjeng Nabi SAW. Pengen mimpi Rasul enggak? Pengen enggak? Yakin?
Ya, baca ini minimal 100 kali tiap hari. Minimal 100 kali tiap hari. Yang penting istiqomah. Sambil bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tirukan saya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Gampang toh? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ini sholawat diajarkan langsung sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakeknya Habib Anis Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Di majelis diajarkan, besoknya ada yang laporan, Habib saya amalkan, semalam saya langsung mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali, ini sholawat yang mempermudah seseorang untuk bisa ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amalkan, mudah-mudahan kita cepat bertemu Rasul SAW, beliau ridho kepada kita semua. Hakadza wal afu minkum, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Lemah telas Gusti Allah ingkang balas, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Nah, mudah-mudahan semuanya menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.